kita mulai. Boleh perkenalkan diri dulu. Halo, saya Kalisto Carlos, saya penganut agama Buddha. Perkenalkan, nama saya Dila Yulia Anggraini, saya pemeluk agama Islam. Perkenalkan, nama saya Vina Valencia Pasaribu, saya dari Universitas Satya Tiara Bhinneka dan saya beragama Katolik. Kenalkan, nama saya Marta Tabita Anggi Silitonga, agama Kristen Protestan dari Universitas Satya Tiara Bhinneka. Kalisto, kita langsung mulai aja ke pertanyaan pertama ya. Kita mulai dari gimana sih pandangan kamu tentang hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain? Hidup berdampingan dengan agama lain merupakan suatu privilege kita sebagai warga negara Indonesia, di mana kita dapat belajar keberagaman kepercayaan. Oke, jadi itu merupakan privilege kita ya. Oke. Sebenarnya pandangannya itu ya memang secara kita bermasyarakat dan lingkungan kita notabene tuh nggak cuman agama kita aja gitu, itu kita ada agama-agama lainnya gitu, jadi ya memang udah notabene harus berdampingan sama mereka yang pemeluk agama lain. Oke, berarti udah terbiasa ya? Udah terbiasa. Oke. Menurut saya, hidup berdampingan dengan agama lain adalah hal yang positif dikarenakan kita dapat belajar untuk menghargai orang lain dan hidup dengan toleransi yang tinggi serta menghormati apa keyakinan orang lain. Pandangan saya tentang hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain yaitu kita harus saling menghormati dan menghargai setiap umat beragama yang lainnya. Contohnya di kampus saya memiliki beberapa teman yang berbeda agama dan kami saling menghargai satu sama lain. Menurut saya, dalam ajaran Kristen, hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain itu penting dan harus dijalani dengan sikap yang saling menghormati dan penuh kasih. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Nah, bagaimana sih sikap yang seharusnya itu kita tunjukkan ketika ada teman kita atau tetangga kita itu yang berbeda agama dengan kita, mereka sedang menjalankan ibadah atau hari besar keagamaan mereka. Bagaimana sikap kita yang seharusnya? Sikap yang harus ditunjukkan adalah menghargai ketika mereka beribadah atau merayakan hari besar keagamaannya serta tidak mengganggu. Sikap yang harus kita tunjukkan jika ada tetangga atau teman kita yang sedang menjalankan ibadah mereka atau menjalankan hari raya besar mereka, yaitu kita harus saling menghargai dan menghormati mereka yang sedang menjalankan ibadah mereka dan tidak mengganggu jalannya ibadah mereka. Nah, contohnya di kampus saya memiliki beberapa agama dan setiap agama merayakan hari besar agama mereka. Nah, saya juga pernah diundang di hari raya besar keagamaan mereka, tetapi berbeda dengan agama saya. Dengan menghargai, dengan cara mengetahui apa yang tidak seharusnya dilakukan dan apa yang dilakukan untuk menghargai agama tersebut. Oke, intinya kita harus saling menghargai. Ya, sikapnya saling menghargai, menghormati, jangan mengganggu kelangsungan ibadah yang sedang mereka langsungkan gitu. Ya, saling menghormati aja, toleransi itu penting. Sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah dengan cara menghormati apapun ibadah mereka serta menjaga ucapan dan perilaku sebagai bentuk untuk menghormati kepercayaan mereka. Selanjutnya, menurut kakak, apakah ajaran agama ini berpengaruh dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Kalau memang misalnya berpengaruh, itu alasannya apa? Sebenarnya memang sangat-sangat berpengaruh ya, karena semua pemeluk agama lainnya pasti mengajarkan kita nilai-nilai untuk saling menghargai, menghormati. Tidak terlalu berpengaruh karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kita untuk hidup rukun dengan agama lain, jadi itu tergantung individunya. Ajaran agama sangat berpengaruh dalam menjaga kerukunan antar umat beragama karena ajaran agama itu bisa membantu kita menjadi hidup lebih rukun dan saling toleransi terhadap antar umat beragama.
Menurut saya, ajaran agama itu sangat penting dan sangat berpengaruh dikarenakan agama itu mengajarkan kepada umatnya untuk saling memberikan kasih sayang serta menghormati satu sama lain. Dan jika hal itu diterapkan, maka umat yang beragama akan hidup dengan rukun, damai, dan sejahtera. Ajaran agama sangat berpengaruh karena mengajarkan nilai kasih, toleransi, dan hidup damai dengan sesama. Pertanyaan yang keempat, bagaimana peran keluarga kamu dalam menanamkan sikap toleransi terhadap perbedaan agama? Terutama di Indonesia ini kan memiliki banyak beragam budaya, agama, adat, dan sebagainya. Bagaimana keluarga kamu menanamkan sikap toleransi itu? Peran keluarga dalam menanamkan sikap toleransi terhadap perbedaan antar umat beragama yaitu mengajarkan anak-anak dari kecil tentang pentingnya toleransi dan hidup rukun saling menghargai antar umat perbedaan agama. Tentu peran keluarga sangat penting, terutama saat kita dari kecil hingga remaja, kita menghabiskan waktu kita dengan keluarga. Jadi nilai-nilai yang tanamkan keluarga itu akan berdampak ke kita saat kita dewasa. Menurut saya, peran keluarga itu sangat penting karena keluarga dapat mengajarkan kita untuk terbiasa menghargai orang lain serta dapat mengajarkan kita cara menyikapi orang lain yang berbeda agama sejak dini. Peran keluarga itu besar ya, apalagi notabene orang tua itu sebagai role model untuk anaknya, gimana cara ngebentuk pandangan pola pikir anaknya sehingga bisa menghargai, bisa mendidik, mendasarkan ilmu-ilmu yang benar-benar gimana caranya sih kita bisa menghargai perbedaan, menghormati orang yang berbeda agama dengan kita, toleransi dengan cara tidak menghina, menjelekkan atau tidak menghina, menjelekkan atau menjatuhkan satu sama lain. Jadi itu penting peran keluarga. Oke, berarti peran keluarga itu sangat besar ya? Keluarga berperan besar dalam menanamkan sikap toleransi melalui contoh sikap dan kebiasaan sehari-hari di rumah. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Apa harapan kamu terhadap kerukunan antar umat beragama di masa depan? Saya harap kerukunan antar agama ke depannya akan semakin kuat, serta sikap saling menghormati lebih tinggi dan masyarakat dapat lebih menerima perbedaan di antara kehidupan yang berbeda-beda. Semoga kita dapat menjaga kerukunan ini dalam jangka yang lebih panjang agar kita dapat hidup dengan damai. Harapan saya adalah terciptanya masyarakat yang harmonis dan rukun tentang menjalankan hidup umat beragama. Harapannya semoga kita semua damai antara umat beragama lainnya sehingga bisa hidup tenang, gak ada yang namanya musuh-musuh antara umat agama lain dengan yang lainnya. Jadi kita bisa hidup damai, tenang, dan bisa jadi rukun lah antara agama-agama lainnya gitu, tidak menjatuhkan satu sama lain. Harapan saya, ke depan kerukunan antar umat beragama semakin baik sehingga masyarakat bisa hidup rukun walaupun berbeda keyakinan. Terima kasih. Oke, baik. Itu saja pertanyaannya Kalisto. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak. Sama kakak. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berpartisipasi pada wawancara kali ini. Nah, walaupun kita berbeda suku, agama, dan budaya, tetapi kita tetap dapat bersatu melalui toleransi. Nah, toleransi tersebutlah yang menciptakan kerukunan tersebut. Nah, semoga kelak di masa yang akan datang, di masa depan nanti, kita tetap bisa menjaga kerukunan ini dengan baik. Terima kasih.